Nah, ambil kelompok menyaksikan hasil studi case dari itu kita sudah kerjakan. Nah, itu Ismail Sultan dari Klinik Oxford 2025. Oke, perkenalkan juga Pak. Selamat malam. Perkenalkan saya Firza Khalida Burhani dari Teknik Biomedik 2024. Boleh dilanjut ke teman-teman yang lain? Perkenalkan juga Pak, saya Angel Karza Kohar dari Teknik Biomedik 2024. Baik, perkenalkan juga Pak, saya Rifat Mas Pedrosa dari Teknik Komputer 2025. Perkenalkan diri saya Raditya Wiyanto dari Teknologi 2024. Di background studi kita, ini kita akan membahas mengenai personalized learning for students di mana kebetulan adalah student learns at different pace and prefers different study methods. Learning platform collects performance data, scores, time spent, complete modules. Currently, the system provides a learning path for everyone. Double statement, with a computational approach that personalized learning paths consider past performance, learning speed, performance, instead of prerequisite concepts. Goals-nya, develop a system that recommends the next most suitable lesson or activity for a student, optimizing learning outcomes. Yang pertama ada deskripsi masalah. Deskripsi masalah adalah di sistem pembelajaran yang saat ini terapkan masih tersebut sangat untuk semua. Terlepas dari perbedaan kecepatan belajar, dia belajar dan tidak pengetahuan, siswa diberi materi dan jenis aktivitas yang sama, hal ini tidak efisien karena siswa sudah cepat besar karena harus mengulangi materi yang sudah dipahami. Siswa yang tertinggal bisa prestasi karena dipaksa mengikuti materi berikutnya tanpa pemahaman yang kuat pada konsep persyarat. Referensi belajar yang berbeda, ada yang lebih cepat menggunakan video, kemudian juga yang lebih lama melakukan soal, sehingga tidak terakomodasi dengan baik di proses belajar kurang optimal. Itu ada pengenalan pola dari permasalahan yang ada serta data-data yang disediakan, kita bisa menentukan sebuah pola di mana dapat beberapa masalah dan untuk pembelajaran saat ini. Pertama, ada kurangnya akomodasi terhadap siswa dengan kecepatan belajar yang berbeda. Kedua, ada tingkat pemahaman siswa terhadap setiap materi sangat beragam dan aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, sarana belajar setiap siswa sangatlah berbeda, ada video, buku, dan lain-lain, di mana hal tersebut mempengaruhi kinerja siswa. Keempat, pasangan ulama yang tidak memperhatikan kegiatan siswa apapun kualitas yang sudah mengerti dengan baik atau belum. Yang kelima adalah tingkat pemahaman siswa pada materi prasyarat yang perlu. Baik, izin melanjutkan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai data representation dan abstraction. Untuk data representationnya, di sini yang menjadi acuan untuk data-data itu ada 5 aspek. Yang pertama nilai kuis sebagai sarana untuk mengukur performance, kemudian kecepatan belajar untuk mengukur learning speed, kemudian format belajar atau preferred format, kemudian tingkat penguasaan konsep yaitu mastery of prerequisites, kemudian ada jumlah modul yang diselesaikan. Nah, dari aspek-aspek tersebut dijabarkan kembali ke dalam beberapa aspek. Yang pertama, bentuk representasi, kemudian sumber dan fungsinya. Untuk nilai kuis sebagai sarana penilaian performance, bentuk representasinya akan berbentuk numerikal atau angka 0 sampai 100. Kemudian akan diambil dari rekap nilai hasil ujian dan fungsinya adalah sebagai tolak ukur penguasaan materi. Kemudian kecepatan belajar atau learning speed akan bentuknya direpresentasikan dalam bentuk numerikal dalam berupa rata-rata waktu belajar per modul dalam menit atau jam. Kemudian akan diambil dari sumber log aktivitas siswa pada suatu platform, kemudian memiliki fungsi sebagai tolak ukur kemampuan adaptasi dan pemahaman siswa. Kemudian untuk format belajar atau preferred format, bentuk representasinya akan dalam bentuk jenis video yang jenis format belajar yang dipilih seperti video, buku latihan atau latihan soal. Kemudian akan bersumber dari survei atau historic click dan memiliki fungsi sebagai tolak ukur gaya belajar mayoritas yang disukai oleh siswa.
Kemudian untuk tingkat penguasaan konsep belajar direpresentasikan dalam bentuk numerik 0 sampai 100, kemudian atau bisa juga dalam bentuk skala low sampai high. Kemudian diambil dari sumber nilai pretest dan berfungsi sebagai tolak ukur kesiapan siswa sebelum melanjutkan materi ke materi selanjutnya. Kemudian ada jumlah modul yang sudah diselesaikan akan direpresentasikan dalam bentuk numerik atau jumlah angka yang bersumber pada tracking progres sistem dan juga berfungsi sebagai mengukur konsistensi siswa dalam belajar. Kemudian untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai data representation yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya bahwa aspek-aspek yang dijadikan sebagai data merupakan suatu aspek dengan sebagai data antara satu aspek dengan satu aspek lainnya memiliki hubungan korelatif di mana kemampuan sistem untuk melakukan personelia atau spesifikasi khusus bukan hanya menitik beratkan pada hasil akademik saja sehingga data di slide sebelumnya ada juga data format belajar yang disukai siswa kemudian jumlah waktu lama yang digunakan siswa dalam belajar dan juga pemahaman siswa sejauh apa. Contohnya dari hubungan korelatif antara data-data tersebut di mana dapat dihasilkan contoh, apakah seorang siswa yang memiliki waktu belajar singkat dan memperoleh nilai tinggi akan cocok dengan suatu metode belajar tertentu, atau apakah siswa yang memiliki tingkat pemahaman rendah tapi skor yang didapat masih dalam skala sedang memerlukan perbaikan nilai dan bisa belajar menggunakan suatu metode tertentu. Kemudian untuk abstraction sendiri, di mana tujuan abstraksi sendiri memiliki tujuan untuk menyaring data-data yang tidak dibutuhkan dalam proses komputer dan menyederhanakan data tersebut menjadi beberapa kategori data. Contohnya, di sini P atau learning prosesnya yang dinilai dalam berupa skor, speed, format, dan juga penguasaan materi yang bisa mempermudah proses pengambilan keputusan. Contoh-contoh dari abstraction sendiri yang bisa dihasilkan dari kasus ini adalah pertama, siswa F memiliki skor tinggi mudah belajar dan menyukai format teks, di mana akan menghasilkan suatu sistem yang merekomendasikan modul tingkat lanjut dalam bentuk format buku atau kumpulan latihan. Kemudian ada juga kasus lain yaitu siswa S yang memiliki skor rendah, kemudian lambat dan belajar dan juga menyukai format video akan menghasilkan suatu sistem yang merekomendasikan pengulangan belajar menggunakan materi berbasis video. Dan juga jika menguasai materi rendah dan skor sedang, maka akan dilakukan perbaikan ujian. Boleh dilanjut? Berikutnya mengenai flowchart-nya. Pertama, proses akan dimulai dari start, lalu sistem akan membaca data siswa dan daftar modul seperti nilai kuis, kecepatan belajar, format kesukaan dari siswa, dan juga tingkat penguasaan materinya. Setelah itu, semua pelajaran akan ditandai sebagai belum selesai karena sistem akan memproses secara satu persatu. Sistem akan masuk ke loop utama. Selama masih ada pelajaran yang belum selesai, proses akan terus berlanjut. Pertama, sistem akan mengecek apakah siswa sudah cukup paham untuk lanjut ke pelajaran berikutnya. Jika tidak, akan direkomendasikan ulang materi ke materi dasar. Jika sudah paham, akan dicarikan pelajaran baru yang sesuai. Lalu pilih yang paling cocok dengan kondisi siswa saat itu. Berikutnya, setelah direkomendasikan, sistem akan menampilkan rekomendasi ke siswa. Lalu, sistem menandai pelajaran itu sebagai sudah selesai dan akan mengupdate data siswa, seperti tingkat penguasaan atau progresnya. Berikutnya, loop akan terus berjalan sampai semua pelajaran selesai. Saat itu, sistem akan memberikan pesan semua materi telah selesai apabila semua pelajaran telah selesai, dan proses akan berakhir di end. Berikutnya, Ya, untuk Sudopot, pertama setiap modul itu diberi status bahwa pembelajaran tersebut belum selesai, hingga siswa benar-benar memahami semua isinya. Selama proses pembelajaran berlangsung, sistem akan mengevaluasi apakah siswa tersebut benar-benar menguasai materi tersebut atau tidak. Jika penguasaan masih di bawah 60%, sistem tersebut akan merekomendasikan siswa untuk mengulang materi dasar sesuai format yang mereka sukai. Namun jika siswa memiliki nilai kuis tinggi, tapi kecepatan belajar rendah, sistem menyarankan untuk melanjutkan ke modul berikutnya. Sebaliknya, jika nilai mereka rendah namun kecepatan belajar mereka tinggi, berarti mereka belum memahami hal tersebut. Sistem akan memberikan rekomendasi berupa video dan latihan tambahan. Setelah setiap rekomendasi dijalankan, eh, data penguasaan dari setiap siswa akan diperbarui hingga semua pembelajaran dianggap selesai. Oke, next sekalian. Jadi izin melanjutkan di algoritma analisis di sistem personalized learning path for student ini. Jadi seperti ingin tahu seberapa cepat algoritma bisa menentukan rekomendasi belajar untuk tiap-tiap siswanya dengan menggunakan analisis Big O
untuk belajar ngecur keefisiennya. Jadi khusus Big O. Big O ini bisa dibilang seperti ukuran untuk lihat seberapa berat kerja algoritma waktu datanya semakin banyak. Kalau sistem kita tetap bisa jalan cepat walaupun data siswa makin banyak, berarti algoritmanya udah efisien. Intinya kita tidak cuma ingin sistemnya benar, tetapi juga cepat dan bisa dipakai banyak orang tanpa ada lagging. Lalu selanjutnya untuk langkah-langkahnya sendiri, pertama sistem ambil data performa tiap siswa, lalu dihitung bobotnya dari nilai kecepatan belajar dan preferensi belajarnya. Setelah itu hasilnya diurutkan dari yang paling sesuai untuk tiap siswanya. Dari analisis Big O ini keseluruhan prosesnya sekitar O n log n, yang berarti masih efisien walaupun jumlah siswa semakin banyak. Jadi bisa dibilang sistem ini sudah cukup optimal dan stabil untuk jangka panjang. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, Pak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.